kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nimade Sanis Caryani Kunti, NIM 1717051223. Di sini saya akan membawakan materi yaitu mengenai tipe-tipe data dalam ACL. Nah, ACL mampu membaca tipe file data sebagai berikut. Nah, yang pertama ada flat sequential. Flat sequential file data adalah data yang berisi baris atas konsekutif data yang diatur satu persatu setelah yang lainnya. Sama dengan baris atas informasi yang dibagi menjadi bagian-bagian seperti pada buku telepon. Flat sequential memiliki baris data yang dibagi menjadi beberapa file. Misalnya satu file akhir dan satu file lain bernama awal dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada database ACL. Nah, secara otomatis dapat mendeteksi, menganalisa, dan kemudian membuat suatu format database file. Hal ini berlaku juga untuk database file yang dibuat dengan database compatible products, semacam FoxPro, VisualFox Pro, dan Clipper. Nah, ACL tidak akan mampu membaca associated file, semacam index dan file memo. Kemudian yang ketiga ada text file data, yang berupa teks berisi hanya karakter yang bisa dicetak, semacam huruf A sampai Z, dan angka 1 sampai 9, dan sebagian besar tombol pada keyboard. Kemudian yang keempat ada delimited. Nah, kebanyakan file data berisi file yang tidak memiliki posisi tetap dalam sebuah record. Yang kelima ada print files. Nah, print files adalah teks dalam bentuk laporan tercetak. Kemudian yang keenam ada ODBC atau Open Database Connectivity, yaitu merupakan sebuah teknologi APL atau Application Programming Interface standar yang memungkinkan aplikasi mengakses multiple database dari pihak ketiga. Kemudian yang ketujuh ada tab ACL. Nah, tab ACL bisa dengan mudah mengakses dan membaca data root tab atau cartridge. Mengakses suatu file pada tab hampir sama dengan memproses file dengan disk base file. Kemudian yang kedelapan ada lookup wizard. Jika menggunakan tab data ini untuk sebuah kolom, maka bisa memilih sebuah nilai dari tabel lain atau dari sebuah daftar nilai yang ditampilkan dalam combo box. Nah, yang kesembilan ada auto number. Tipe data ini adalah data yang tidak dapat diisi secara manual, melainkan diisi secara otomatis, baik secara menjumlah ataupun random atau acak. Auto number biasanya digunakan untuk penomoran. Nah, yang terakhir ada date atau time. Tipe data ini digunakan untuk data yang berjenis tanggal, waktu atau penggabungan dari tanggal dan waktu. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan ke penyaji selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tabel, relasi, dan database. Tabel merupakan susunan data yang terdiri dalam baris dan kolom, atau mungkin dalam struktur yang lebih kompleks, di mana tabel dapat digunakan dalam komunikasi, penelitian, maupun analisis data. Kemudian relasi, di mana relasi merupakan hubungan yang terjadi dalam suatu tabel dengan tabel lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata. Relasi berfungsi untuk mengatur operasi dalam suatu database, dan relasi ini sangat penting untuk meminimalkan adanya kesalahan mendesain database. Kemudian database didefinisikan sebagai suatu kumpulan data yang disatukan dalam suatu organisasi, di mana database ini dapat digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan dalam satu lokasi. Dalam suatu tabel yang berisi beberapa file atau kolom, untuk menjadi suatu relasi yang berelasi dengan baik, maka dalam satu tabel harus memiliki kolom primary key atau kunci utama. Sedangkan pada tabel kedua harus memiliki foreign key atau kunci asing. Kedua kolom inilah yang nantinya dijadikan atau digunakan untuk membangun relasi. Contohnya akan dijelaskan nanti pada slide berikutnya.
sebelumnya di sini akan dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan foreign key dan primary key, di mana ada 4 syarat. Yang pertama itu harus unik, artinya tidak ada kolom yang memiliki data yang sama. Kemudian yang kedua, tabel hanya boleh memiliki satu primary key. Dan yang ketiga, tabel boleh memiliki lebih dari satu foreign key. Dan yang terakhir yaitu foreign key digunakan untuk dan membuatkan relasi antar tabel. Baik, di sini langsung pada contohnya ada 3 tabel yang digunakan. Pada tabel di atas merupakan tabel induk, yaitu tabel data mahasiswa dan tabel mata kuliah. Sedangkan pada tabel di bawahnya merupakan tabel transaksi atau data tabel hasil studi mahasiswa. Pada tabel induk, data mahasiswa dan data mata kuliah, kolom NIM dan kolom kode MK merupakan primary key, di mana datanya tidak boleh sama atau tidak boleh berganda. Sedangkan pada tabel transaksi atau tabel data hasil studi mahasiswa, kolom NIM dan kode MK merupakan kolom foreign key atau datanya boleh memiliki data yang sama. Karena pada kolom tersebut merujuk pada kolom NIM dan kode MK yang berada pada tabel data mahasiswa dan data mata kuliah. Artinya, tabel transaksi menghubungkan 2 tabel yang berbeda untuk menghasilkan satu informasi. Inilah yang disebut dengan relasi, di mana kolom NIM dan kode MK pada tabel data hasil studi mahasiswa menghubungkan tabel data mahasiswa dengan data mata kuliah melalui kolom NIM dan kode MK. Hai teman-teman, saya Nilur Madiratna Yuliawati, NIM 1717051357 akan menjelaskan mengenai jenis-jenis relasi. Jenis-jenis relasi ada 4. Yang pertama ada jenis relasi 1:1 atau one to one. Yang kedua ada jenis relasi 1 berbanding banyak atau one to many. Yang ketiga ada jenis relasi banyak berbanding 1 atau many to one. Dan yang keempat ada jenis relasi many to many. Pertama yaitu relasi one to one, yang artinya setiap baris data pada tabel pertama dapat dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya saja hubungan antara data mahasiswa dengan nomor ijazah. Nah, bagaimanakah hubungan yang terjadi tersebut? Akan dijelaskan pada tabel di samping ini. Pada tabel akan menyatakan bahwa setiap mahasiswa hanya akan dapat memiliki satu nomor ijazah saja. Begitu pula, satu nomor ijazah tidak akan dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Relasi yang kedua yaitu relasi one to many, yang artinya setiap baris pada tabel pertama akan dihubungkan hanya ke satu baris atau banyak baris pada tabel kedua. Bagaimana contoh dari relasi one to many? Akan dijelaskan pada tabel di samping. Contohnya, hubungan antara tabel data mahasiswa dengan tabel data nomor telepon, di mana setiap satu mahasiswa bisa memiliki lebih dari satu nomor telepon, tetapi satu nomor telepon yang sama tidak akan mungkin dimiliki oleh lebih dari satu orang mahasiswa. Selanjutnya, relasi many to one, yang artinya satu baris data atau lebih dari tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Nah, bagaimanakah contoh dari relasi many to one? Contoh dari relasi ini yaitu hubungan antara tabel golongan darah dengan tabel data mahasiswa, di mana satu golongan darah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa, namun satu mahasiswa tidak mungkin memiliki lebih dari satu golongan darah. Selanjutnya adalah relasi many to many, yang artinya satu baris atau lebih pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. Nah, bagaimanakah contoh dari relasi many to many? Contoh dari relasi many to many yaitu
Data mahasiswa dengan data ruang kelas, di mana satu mahasiswa bisa mengambil kelas yang sama dengan mahasiswa yang lain, begitu pula satu ruang kelas bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Nah, demikianlah video tentang jenis-jenis relasi yang dapat saya sampaikan. Mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dan saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Yolan Mahendrayani, NIM 1717051298. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai audit sistem informasi dan pemahaman audit common language atau ACL. Menurut Hug dan Ken, tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Sedangkan menurut Lukas tahun 2000, teknologi informasi sendiri adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Audit atau pemeriksaan adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk yang dilakukan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa objek yang diaudit telah selesai dan berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Jadi kesimpulannya, audit teknologi informasi itu sendiri adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi adalah audit yang dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal atau kegiatan pengawasan dan evaluasi yang sejenis. Audit teknologi informasi dahulu dikenal sebagai audit pemrosesan data elektronik. Sedangkan sekarang, audit teknologi informasi adalah proses pengumpulan data dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Audit teknologi informasi adalah audit komputer yang banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasi. Yang selanjutnya itu mengenai pemahaman audit common language atau biasa disingkat dengan ACL. ACL ini dikembangkan sejak tahun 1970-an oleh Profesor Hart J. Will dari Kanada. Audit common language adalah software yang dirancang secara khusus untuk audit yang didesain untuk melakukan analisa data elektronik suatu perusahaan dan menyiapkannya untuk menghasilkan laporan audit baik untuk pengguna biasa maupun pengguna yang ahli. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan audit akan jauh lebih cepat dan dengan beberapa bantuan ACL, analisis data akan lebih efisien dan meyakinkan. ACL dikembang luaskan dengan fungsi untuk memenuhi kebutuhan analisis data, pencocokan dan perbandingan data tersebut, dan lain-lain. Sedangkan pada bidang IT digunakan untuk data migration dan cleansing, dan lain-lain. ACL dapat membaca data dari berbagai macam sistem. Aplikasi ACL ini adalah aplikasi yang hanya read-only dan tidak pernah mengubah data sumber asli sehingga aman untuk menganalisis jenis live data. Dengan menggunakan ACL, pekerjaan auditing akan jauh lebih cepat dari proses audit secara manual yang memerlukan waktu yang lumayan lama. Software ini dapat melakukan akses data langsung ke dalam database ataupun dalam waktu yang singkat, cepat, tepat, aman, dan akurat. Software sejenis dengan ACL adalah seperti IDEO atau Interactive Data Analysis Software, APG atau Audit Program Generator, Microsoft Excel, Audit Easy,
IZR status, ISA key, Random Audit Assistant, Stats, Auto Audit, dan GR Condiment. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komong Sujana NIM 1717051 di mana sini saya akan mempresentasikan tentang manfaat ACL secara umum. Yang pertama, dapat membantu dalam mengakses data baik langsung ke dalam sistem jaringan ataupun tidak langsung melalui media lain seperti soft copy dalam bentuk teks, file ataupun report. Lalu yang kedua, menetapkan kesalahan dan potensial fraud sebagai pembanding dan menganalisis file-file menurut aturan-aturan yang ada. Mengidentifikasi kecenderungan atau gejala-gejala dapat juga menunjukkan dengan tepat sasaran pengecualian data dan menyoroti potensial area yang menjadi perhatian. Yang ketiga, mengidentifikasi proses perhitungan kembali dan proses verifikasi yang benar. Yang keempat, mengidentifikasi persoalan sistem pengawasan dan memastikan terpenuhinya permohonan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang kelima, aging dan menganalisa akun receivable dan payable atau beberapa transaksi lain dengan menggunakan basis waktu yang sensitif. Yang keenam, memulihkan biaya atau pendapatan yang hilang dengan pengujian data pada data-data duplikasi pembayaran, menguji data-data nomor invoice ataupun faktur yang hilang atau pelayanan yang tidak tertagih. Yang ketujuh, menguji terhadap hubungan antara otorisasi karyawan dengan supplier. Yang kedelapan, melakukan proses data cleansing dan data mapping atau pembersihan data dari data duplikasi, terutama dari kesalahan pengetikan oleh end user. Yang terakhir, yang kesembilan, dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan dengan lebih fokus, cepat, efisien, dan efektif dengan lingkup yang lebih luas dan analisa lebih mendalam. Mengidentifikasi penyimpangan, fraud detection dapat dilakukan dengan cepat dan akurat sehingga memiliki waktu lebih banyak dalam menganalisa data dan membuktikan. Lanjut ke materi yang selanjutnya, itu beberapa manfaat ACL bagi auditor. Yang pertama, penggunaan ACL akan membantu mereka dalam melaksanakan tugas audit secara lebih terfokus, cepat, efisien, dan efektif, dan murah dengan lingkup yang lebih luas dan analisis mendalam karena ACL dapat melakukan audit dengan populasi independen dari sistem dan meminimalkan fraud. Indikasi penyimpangan dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan dengan beraneka ragam analisis menggunakan ACL sehingga auditor dapat menentukan lebih banyak penyimpangan dan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan pembuktian. Yang kedua, untuk manajemen termasuk profesi akunting dan keuangan. ACL dapat membantu mereka dalam menganalisis data dan informasi perusahaan, pengujian pengendalian yang telah ada, laporan dan pembuatan manajemen secara cepat dan fleksibel. Yang ketiga, untuk sumber daya manusia ataupun pemeriksa IT dan lainnya dapat melakukan sistem pelaporan yang sesuai dengan keinginan atau laporan yang independensi diinginkan dengan akurasi dan kualitas data yang sangat bagus sehingga data pelaporan dapat dipercaya. Proses pembuatan rekapitulasi dapat dengan sangat cepat. Lanjut ke materi yang selanjutnya, itulah keunggulan menggunakan ACL. Terdapat 5 keunggulan. Yang pertama, mudah dalam penggunaan. Yang kedua, built-in audit dan analisis data secara fungsional. Yang ketiga, kemampuan menangani ukuran file yang tidak terbatas. Yang keempat, kemampuan mengekspor hasil audit. Yang terakhir, yang kelima, pembuatan laporan berkualitas yang tinggi. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya tutup dengan Prama Santi.
Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Anika Dak Puspitasari, NIM 1329. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur dan kemampuan. Yang pertama itu ada Universal Data Access. Dan yang kedua itu ada jumlah data besar. Dan yang ketiga kecepatan waktu proses. Yang keempat ada integritas data. Yang kelima ada automasi. Dan yang keenam itu ada multi-file process. Yang ketujuh ada log file navigation. Dan yang ke-8 itu ada fungsi analisis yang lengkap. Dan yang ke-9 pelaporan yang handal. Dan yang terakhir itu ada IT audit. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan penjelasannya. Yang pertama itu ada Universal Data Access, yaitu dapat mengakses data dari hampir semua jenis database yang ada. Yang kedua itu ada jumlah data besar, yaitu kemampuan dalam mengakses dan memproses data dalam jumlah yang sangat besar, hingga ratusan juta record. Selanjutnya ada kecepatan waktu proses. Kemampuannya untuk memproses dalam waktu yang singkat, walaupun data yang diproses dalam jumlah yang besar. Dan selanjutnya ada integritas data dengan kemampuan mengakses database 100% tanpa metode sampling, serta data yang bersifat read-only yang dapat menjamin orisinalitas, keamanan dan integritas data untuk pengolahan menjadi informasi yang bermanfaat bagi user dan manajemen. Selanjutnya ada automasi, pembuatan aplikasi audit yang sangat cepat dan mudah untuk melakukan automasi analisis data untuk efisiensi proses kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multi-file process. Dapat digunakan untuk menangani beberapa file sekaligus tanpa mengganggu operasional teknologi informasi yang dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya ada log file navigation, dilengkapi dengan log file untuk mencatat proses analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan suatu audit trail yang komprehensif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi analisis yang lengkap. Dilengkapi fungsi-fungsi analisis yang sangat lengkap yang dapat dengan mudah dikombinasikan dalam menghasilkan temuan-temuan yang tidak pernah terkirakan sebelumnya. Dan selanjutnya ada pelaporan yang handal. Kemudian untuk merancang laporan yang handal, syarat informasi yang bermanfaat serta dapat dikirimkan secara otomatis via email atau integrasi dalam software aplikasi Crystal Report. Baik, yang terakhir itu ada IT audit. Kemudian dalam menguji integritas data dan menganalisis data yang ada di dalam database ataupun menganalisis user-user yang telah masuk ke dalam suatu jaringan atau network. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kade Indrian Giri, NIM 1717051270. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi ACL dan menjelaskan tampilan pengguna aplikasi ACL. Yang pertama, untuk menginstal aplikasi ACL, klik terlebih dahulu folder berikut. Lalu, klik ACL Desktop Education Edition. Lalu muncullah Setup Wizard, lalu tekan tombol Next. Nah, di sini muncul dialog lisensi mengenai syarat dan ketentuannya. Nah, di sini saya langsung terima syarat dan ketentuan lisensi dari aplikasi ACL. Selanjutnya, klik tombol Next. Nah, di sini muncul mengenai informasi pengguna. Nah, teman-teman bisa abaikan saja karena di sini sudah terisi secara otomatis. Lalu teman-teman bisa klik tombol Next. Nah, di sini ada tipe setup. Ini teman-teman pilih tipe complete. Lalu klik tombol Next. Selanjutnya
akan diberikan informasi mengenai lokasi penyimpanan folder aplikasi, dan penyimpanan data aplikasi ACL. Yang pertama, folder software ACL. Nah, teman-teman, jika ingin mengubah, bisa klik tombol sync. Selanjutnya yang kedua, folder mengenai sampel data file. Sama seperti di atas, jika teman-teman ingin mengubah, klik tombol change. Nah, di sini saya tidak mengubah lokasi penyimpanan ACL. Selanjutnya klik tombol next. Nah, jika teman-teman sudah yakin ingin menginstal aplikasi ACL, lanjut untuk install. Nah, proses install pun dimulai. Tidak perlu waktu berlama-lama, proses instalasi pun dapat dilakukan. Selanjutnya, klik tombol finish. Nah, data ini diabaikan saja. Klik close. Sekarang aplikasi ACL sudah terinstall dengan baik di perangkat teman-teman. Silakan tutup folder instalasinya. Nah, pada desktop akan muncul shortcut aplikasi yang kita inginkan. Baik, sekian tutorial cara menginstal aplikasi ACL. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan pengguna pada aplikasi ACL. Nah, untuk mengetahui tampilan pengguna aplikasi ACL, silakan double klik aplikasi ACL yang sudah berhasil terinstall. Ini adalah tampilan jika tidak ada pekerjaan yang sedang dilakukan. Pada aplikasi ACL, setiap pekerjaan audit dilakukan dinamakan dengan project. Untuk simulasi, saya menggunakan sampel project yang sudah tersedia di database aplikasi ACL. Sekarang saya mengidentifikasi fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ACL. Yang pertama ada title bar, di mana menampilkan nama dari proyek yang sedang aktif dan versi ACL yang digunakan. Di sini saya menggunakan sampel project dengan versi 9. Selanjutnya ada main menu yang menyediakan akses ke seluruh fitur di ACL. Selanjutnya ada toolbar yang merupakan shortcut untuk beberapa fitur ACL. Kemudian ada fitur navigator yang menampilkan beberapa jenis informasi. Yang pertama ada tab overview yang menampilkan semua kegiatan yang berkaitan dengan proyek yang sedang dioperasikan. Yang kedua ada tab log yang menampilkan mengenai project history yang sedang dilakukan. Pada menu navigator, kita bisa mengklik folder tabel. Di sini terdapat beberapa tabel, dan saya memilih tabel AP Trans. Sebelah kanan ini merupakan display area yang menampilkan beberapa jenis informasi antara lain tabel yang sedang aktif dan juga hasil dari pengujian atas suatu tabel. Selanjutnya ada filter. Pengguna dapat memasukkan batasan tertentu atau filter untuk menampilkan data yang diinginkan. Yang terakhir ada
status bar yang menampilkan nama tabel yang sedang aktif dan jumlah record dalam suatu tabel dan beberapa informasi lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.